Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dia Caroline Safa, NIM 086, Fitriyah, NIM 094, Dea Novita Kurnia Dewi, NIM 101. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu efisiensi, alokasi, dan distribusi pendapatan, konsep moral Islam dalam sistem distribusi pendapatan, efisiensi, dan keadilan. Yang pertama, pengertian efisiensi. Suatu alokasi dikatakan Pareto efisien apabila barang-barang yang tidak dapat dialokasikan ulang untuk membuat keadaan seseorang lebih baik tanpa membuat keadaan orang lain lebih buruk. Dalam ekonomi konvensional, keadaan ini dikenal sebagai efficient allocation of goods. Alokasi barang-barang dikatakan efisien apabila tidak seorang pun dapat meningkatkan utility-nya tanpa mengurangi utility orang lain. Situasi semacam ini dianggap efisien karena pada situasi lainnya masih terdapat peluang untuk meningkatkan kegunaan seseorang. Yang kedua, distribusi pendapatan menurut Hussein Sahata. Yang pertama, ghanimah, yaitu harta rampasan perang atau uang dan barang yang diperoleh kaum muslimin dalam peperangan. Yang kedua, haraj, yaitu kewajiban moneter atau fiskal yang diwajibkan atas tanah pertanian di negara-negara Islam yang baru berdiri. Yang ketiga, jizyah, yaitu kewajiban moneter atau fiskal yang diwajibkan oleh pemerintah negara Islam kepada non-muslim. Tujuan utamanya adalah kebersamaan dalam menanggung beban negara yang bertugas untuk memberikan perlindungan, keamanan, dan tempat tinggal bagi mereka dan juga sebagai dorongan kepada kaum kafir untuk masuk Islam. Yang keempat, rikas, yaitu barang temuan sebesar 20% yang dikenakan sebagai tarif zakat. Yang keempat, dawai, yaitu tanah telantar. Tidak diketahui pemiliknya, kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan tidak mempunyai ahli waris. Kemudian keenam, usyur, yaitu suatu kebijaksanaan moneter dalam Islam yang diwajibkan pada komoditi perdagangan yang diekspor melalui maupun diimpor dalam sebuah negara Islam. Dan yang terakhir, zakat fitrah, yaitu kewajiban tahunan sebelum Idul Fitri, wajib bagi personal dan orang-orang yang masih di bawah tanggung jawabnya. Instrumen kewajiban lainnya. Yang pertama, warisan. Pembagian harta kepemilikan kepada orang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia. Yang kedua, nafkah. Kewajiban tanpa syarat dengan menyediakan semua kebutuhan pada orang-orang terdekat, yakni anak-anak dan istri, ataupun kewajiban bersyarat untuk menyediakan kebutuhan pada keluarga miskin jika orang tersebut mampu melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga, udiyah, yaitu kurban binatang ternak pada saat Idul Fitri. Instrumen lainnya yang lebih kental unsur kewajiban muslim satu dengan lainnya. Yang pertama, musa'adah, yaitu memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami musibah. Yang kedua, jiwar, bantuan yang diberikan berkaitan dengan urusan bertetangga. Yang ketiga, difayah, kegiatan memberikan jamuan atas tamu yang datang. Instrumen yang lebih berkaitan dengan kesukarelaan dan kedermawanan dari seorang muslim. Yang pertama, qard hasan, pinjaman tanpa tingkat pengambilan. Yang kedua, nuzur, perbuatan untuk menafkahkan atau mengorbankan sebagian harta yang dimilikinya untuk mendapatkan keridhaan Allah atas keberhasilan pencapaian sesuatu. Yang ketiga, wakaf,
yaitu memberikan bantuan atas kepemilikan untuk kesejahteraan masyarakat umum. Yang keempat, wasiat, yaitu hak pemberian harta kepada orang lain, maksimal 1/3 harta infak dan sedekah. Konsep moral Islam dalam distribusi. Distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar, yang penting yaitu nilai kebebasan dan keadilan. Yang pertama, nilai kebebasan. Nilai kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah serta keyakinan manusia kepada Sang Pencipta. Bukti-bukti nilai kebebasan yaitu hak milik pribadi dan warisan. Kemudian yang kedua, nilai keadilan, yaitu kebebasan dalam Islam tidak bersifat mutlak. Oleh karena itu, meskipun seseorang diperbolehkan memiliki, namun ada batasan atau aturan dalam memperoleh, mengembangkan dan mengonsumsi harta yang dimilikinya. Islam juga mewajibkan untuk bersedekah. Kemudian, efisiensi keadilan. Efisiensi adalah perbandingan antara input dan output, di mana input digunakan setepat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Para ekonom konvensional berbeda pendapat tentang distribusi yang adil. Konsep egalitarian, yaitu barang yang diterima pada setiap orang dalam kelompok masyarakat jumlahnya sama. Konsep Rawlsian, yaitu maksimalkan utility orang paling miskin atau the less well off person. Konsep utilitarian, yaitu maksimalkan total utility dari setiap orang dalam kelompok masyarakat. Kemudian konsep market oriented, yaitu hasil pertukaran melalui mekanisme pasar adalah hal yang paling adil. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.